Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Pada sehat semua ya. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Ya, sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pemrograman basis data. Nah, tentu di pertemuan pertama ini kita ada informasi-informasi yang mesti disampaikan dulu, ya. Kemudian juga nanti kita melaksanakan tentang kontrak perkuliahan. Nah, oke, adik mahasiswa, ya mungkin nanti kawan-kawan yang masih belum gabung nanti diinformasikan saja ya, baik itu melalui Zoom-nya, grup WA, atau juga nanti e-learning-nya. Baik, Pak. Ya, karena di sini baru 26 saya lihat yang baru bergabung. Oke, adik-adik mahasiswa, sesuai dengan surat edaran rektor kemarin, juga surat edaran Dirjen Dikti, ya, kalau tidak ada halangan, ya mungkin minggu depan kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas, ya. Artinya apa? Ya, kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas, tentu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian maupun pemerintah daerah ataupun nanti peraturan kampus nantinya. Nah, tapi sebelum ke sana ada beberapa hal yang mau kita diskusikan. Yang pertama, untuk semester ini, yang untuk pembelajaran daringnya kita menggunakan e-learning yang dikembangkan oleh tim divisi IT kampus ya. Di semester ini kita tidak menggunakan Edmodo, tapi menggunakan e-learning yang dikembangkan oleh pihak kampus itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang mau saya beritahukan. Saya share screen-nya dulu ya. Bu, data yang 2 giga kosong. Yang paling murah sisa 6 giga. Udah cukup beli 2. Masih jualan. Wih, rapi suara kamu. Suara ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau perhatikan, kelihatan screen-nya ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, oke. Jadi, sekarang yang belajar adalah kelas 02 PS3 ya. Nah, untuk kelas 2 PS3 nantinya informasi-informasi yang ada di kelas itu nanti tolong dibaca ya. Yang pertama masalah presensi atau kehadiran. Nah, nantinya setiap perkuliahan kita, baik itu yang kita lakukan melalui tatap muka ataupun daring, itu nanti wajib melakukan presensinya melalui e-learning ini atau kehadirannya melalui e-learningnya ini. Ya. Nah, untuk presensi itu nantinya kita buka per minggu ya. Nantinya untuk absensi pertemuan pertama itu password-nya bisa Anda lihat di pertemuan pertama tersebut. Nah, ini merupakan nantinya presensi yang bisa password yang Anda gunakan untuk absensi untuk pertemuan pertama. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, nanti Jelas, Pak. Ya, nanti silakan absensi dan passwordnya ini. Tinggal Anda lihat di learning-nya nanti. Nah, kemudian berikutnya bagi yang belum gabung di WA kelas, silakan nanti gabung ke WA kelas, grupnya di sini. Kemudian lagi berikutnya kita nantinya ada melakukan survei untuk pertemuan tatap muka. Nah, silakan nantinya adik-adik mahasiswa membuka link ini ya. Bagi yang belum mengisi nantinya silakan diisi ya untuk mendata kira-kira
siapa saja dari adik mahasiswa ini yang siap nantinya melakukan pertemuan tatap muka. Ya. Nah, nantinya bagi yang bersedia, nantinya kalau semuanya bersedia, saya bagi kelasnya langsung 2. Berarti minggu depan itu ada yang ikut kelas tatap muka, kemudian ada yang kelas tatap melalui daring. Ya, sekali lagi bahwa sesuai edaran kementerian bahwa kita memang diinstruksikan boleh melakukan pertemuan tatap muka, tapi tentu tidak boleh dengan kondisi full atau normal seperti biasanya. Ya, jadi kondisi dari surat edaran yang sudah kita sebarkan itu yang diperbolehkan itu adalah maksimal 50% dari kapasitas kelas. Ya. Nah, maka nanti tolong diisi kuesioner ini, survei ini, nanti akan setelah dapat data surveinya, maka akan saya infokan mana yang ikut pertemuan tatap muka minggu depannya, mana yang melalui daring. Ya. Jadi nanti selang-seling ya, kalau memang semuanya masuk tatap muka semuanya, ada yang tatap muka minggu depan, ada yang daring. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, untuk survei yang saya sebarkan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada silakan tanyakan. Atau sudah cukup jelas informasi yang ada di surveinya? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Dia kalau ada yang ragu boleh dikonfirmasi. Nah, nantinya dari mahasiswa untuk bukti fisiknya bagi yang kuliah tatap muka di minggu depan, kalau tidak ada kendala ya, minggu depan nantinya surat izin orang tua ataupun bukti itu vaksinasi atau surat keterangan nanti dibawa fisiknya ya, dibawa fisiknya itu diserahkan ke dosen di pertemuan pertama. Itu nanti dikolek, dikumpulkan ke kampus, nanti kumpulkan ke dosennya saja. Cukup 1 kali saja ya. Jadi surat dari orang tuanya tadi, Anda scan atau foto, kemudian vaksin itu boleh Anda scan atau foto juga, Anda serahkan cukup 1 kali untuk dosen yang pertama kali Anda masuk di kampus, ya. Yang berikutnya cukup Anda perlihatkan saja di dosen-dosen yang berikutnya. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jadi kalau ada 8 mata kuliah, 8 buat materinya banyak itu. Nah, cukup sekali saja. Oke. Berarti kalau memang sudah cukup jelas mengenai data survei ini, silakan nantinya Anda lengkapi. Ya, Anda lengkapi. Intinya ini untuk pendataan saja. Kalau bukti fisik silakan dibawa minggu depan. Oke. Biar nantinya kalau seandainya nanti pertemuan tatap muka kita terrealisasi, tidak ada kendala, ada hal yang mau saya imbau kepada mahasiswanya. Nah, untuk pertemuan tatap muka nantinya bahwa mahasiswa itu hanya diperkenankan di kampus ketika ada perkuliahan saja ya. Kalau tidak ada perkuliahan, silakan pulang. Karena kalau tidak nantinya kampusnya rame, nanti kita malah ditegur oleh Satgas ya. Makanya itu yang kita hilangkan, diperlukan kerjasama untuk semua mahasiswanya. Ya, semua mahasiswa nanti ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar nantinya kegiatan perkuliahan kita juga bisa berjalan dengan baik. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, itu tentang ketentuan survei yang akan kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya untuk materi pertemuan nantinya itu akan kita letakkan di masing-masing topik ya. Karena pertemuan pertama kita ini melakukan melalui Zoom, makanya saya letakkan link Zoom-nya di sini. Ya, nanti yang tinggalan saya record saja ya, record saya letakkan di sini nantinya. Nah, berikutnya saya mau share tentang
kontrak perkuliahan kita. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Nah, berikut ini kontrak perkuliahan yang mau akan kita lakukan. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa untuk mata kuliah yang kita pelajari semester ini adalah mata kuliah basis data. Nah, ingat mata kuliah basis data ini merupakan mata kuliah fundamental bagi adik-adik mahasiswa yang nantinya berminat sebagai programmer ataupun sebagai analis ya dalam mengembangkan sistem informasi. Jadi adik-adik mahasiswa nantinya harus kuat di basis data ini sebagai dasar nantinya bagi adik-adik mahasiswa yang mau mengembangkan profesi sebagai programmer ataupun menjadi tim analis dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Nah, berikutnya ini ada ketentuan kontrak perkuliahan yang kita lakukan. Yang pertama, kehadiran dari adik-adik mahasiswa itu supaya bisa ikut UAS itu adalah 75%. Sekali lagi, untuk kehadiran minimal 75% itu adalah ketentuan dari akademik. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik mahasiswa nantinya tidak hadir itu lebih dari 70%. Ya, makanya presensi yang baik itu nantinya yang daring ataupun yang offline itu wajib diisi ya. Kalau seandainya berhalangan hadir, nah tolong diinfokan. Ya, kalau sakit diinfokan. Apakah sudah dokter nantinya ya. Surat dari wali, yang penting nantinya harus ada info tentang kehadiran adik mahasiswa. Nah, kemudian untuk penilaian di sini ada beberapa komponen penilaian yang kita nilai, yaitu ada 30% nilai tugas, ya 30% nilai tugas, kemudian 20% nilai kuis, 25% itu nilai mid, dan 20% nilai UAS. Ya, itu bobot presentasi tentang penilaian. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, absensi masuk nggak? Ya. Nah, absensi di sini tidak saya masukkan dalam komponen penilaian, tapi ketentuannya kalau nanti kehadiran adik-adik mahasiswa itu ya full ya dan memenuhi semua komponen penilaian artinya tugas ada, min ada, UAS ada, maka minimal nilainya adalah C. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa absensi itu saya masukkan untuk syarat ketentuan minimalnya nanti. Hadirnya full, ada tugas, ada mid, ada quiz, ada NU, nilai UAS, maka minimal nilainya C. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, kemudian B+, A, ya silakan penuhi komponen-komponen penilaian ini. Ya, di belajarnya jangan stres, enjoy saja, ikuti semua ketentuan pelajarannya kita ikuti, insya Allah nantinya juga bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Setuju ya dengan penilaiannya ya? Ya, Setuju, Pak. Iya, Pak. Setuju, Pak. Ya, baik. Berikutnya kita lanjutkan ke ketentuan perkuliahannya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa nantinya untuk perkuliahannya adik-adik mahasiswa itu wajib melakukan absensi yang ada di e-learning maupun nantinya ketika pertemuan fisik juga wajib melakukan absensinya. Kemudian wajib mengerjakan tugas, kuis, mid, dan UAS-nya agar nantinya komponen penilaiannya itu terpenuhi. Kemudian bagi yang tatap muka nantinya, bagi yang tatap muka itu wajib memenuhi protokol kesehatan, ya pakailah masker, ya. Kemudian pastikan dalam keadaan sehat. Kalau memang lagi tidak dalam kondisi sehat atau memang ada terindikasi umpamanya ada gejala COVID, maka adik-adik harus
kooperatif ya, menginfokan ke dosen-dosen yang bersangkutan agar nantinya kegiatan perkuliahan kita juga bisa berjalan dengan nyaman ya. Ya intinya kalau memang sehat, tidak ada kendala, ya infokan bahwa memang Anda dalam keadaan sehat. Kalau memang lagi sakit ya, atau dalam keadaan ada reaktif, itu wajib diberikan ke dosennya, ya mungkin kondisinya ikuti perkuliahan daring. Kemudian untuk yang hadir di kampus, ya ketika perkuliahan itu hanya yang ketika offline saja ya. Yang offline, maka yang hadir di kampus ketika hanya perkuliahan berjalan saja. Kalau memang tidak ada perkuliahan lagi, sebaiknya ada dia pulang ya untuk menghindari keramaian dan kerumunan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau jelas, berikutnya kita lanjutkan tentang pokok bahasan kita di mata kuliah basis data. Nah, nanti beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang konsep dasar basis data, kemudian tentang apa sistem basis data itu sendiri, ya, kemudian apa lingkungan basis data, kemudian apa model, itu bukan basis, ya, tipe, basis ya, apa model basis data relasional, kemudian kita belajar juga tentang normalisasi, kemudian juga belajar tentang model entity, relationship, kemudian juga praktikum basis data. Jadi untuk beberapa pertemuan awal ini kita belum praktikum, ya kita belajar teorinya dulu, teori tentang bagaimana merancang basis data, bagaimana melakukan normalisasi. Nah kalau sudah, baru tinggal dipraktekkan seperti apa merancang basis datanya. Ya, nah untuk praktikumnya sendiri nantinya kita menggunakan SQL Server ya, SQL Server yang nantinya bisa diakses di lab-lab yang kita gunakan. Nah berikutnya kita lanjut ke konsep dasar basis data tadi ya. Nah, jadi konsep dasar basis data itu yang pertama kita bicara tentang data, informasi dan sistem informasi. Tentu yang namanya basis data atau pusat data tidak lepas yang namanya dari kata-kata data. Ya. Mungkin di semester-semester sebelumnya adik-adik sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan data ya? Ada yang tahu? Pakai bahasa kalian saja. Sudah lupa? Baik ya. Kalau memang sudah lupa, saya review ulang bahwa yang dikatakan data itu ya bisa berupa kumpulan angka, simbol, huruf ya yang belum memiliki makna. Kenapa belum memiliki makna? Karena belum diolah. Ya. Nah, kalau data sudah diolah, maka dia menjadi informasi. Ya. Ulangi, kalau data itu bisa berupa kumpulan angka, huruf, simbol, bahkan suara yang belum diolah atau dalam bentuk mentah, ya. Nah, kalau hasil dari kegiatan pengolahan data itu disebut adalah informasi. Nah, mungkin adik bingung nih, Pak, mana yang data, mana informasi? Contoh, sebagai contoh. Umpamanya kita bicara tentang data mahasiswa. Di mahasiswa itu ada NIM ya, NIM. Di NIM itu kan contoh NIM kalian 80, 40, 20 umpamanya 0148. Apakah ada informasi yang terkandung di data NIM tersebut? Ada tidak? Ada. Ya. Contoh, kalau di NIM itu umpamanya 804. Nah, saya ingin tahu tuh apa yang mana saja mahasiswa yang isi informasi. Maka tinggal saya filter, ambil yang NIM 804, yang 804 itu adalah pendataan untuk mahasiswa yang sistem informasi. Kalau NIM-nya di depannya 802 itu adalah teknik informatika. Kalau di depannya 803 itu adalah sistem komputer. Ya.
Nah, setelah saya olah NIM tadi, saya ambil 3 huruf di depannya, maka saya bisa mengetahui mana yang anak SI, mana yang anak TI, mana yang anak SK. Berikutnya, umpamanya, kan tadi 80, 40, 20. Nah, 20 itu apa? 20 itu angkatan. Nah, umpamanya saya ingin tahu tuh, mahasiswa yang angkatan 2020. Maka saya ambil dari NIM itu yang tahunnya 2020, yang tahunnya 20. Ya, maka nantinya saya bisa kelihatan mana saja mahasiswa yang angkatan 20. Tahun 80419, 80419, berarti dia 19 itu angkatan 2019. 804021 berarti 21 itu angkatan 2021. Sudah paham ya? Mana beda data dan informasi? Paham? Pak. Ya, jadi Paham, Pak, paham. ya, jadi data. Paham, Pak. Nah, jadi data itu kalau belum diolah, informasi yang sudah diolah. Olah. Nah, jadi berikutnya ada sistem informasi. Nah, apalagi sistem informasi itu? Sistem informasi itu adalah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi. Mana contohnya, Pak? Contohnya, sistem informasi akademik yang Anda gunakan. Sistem informasi akademik yang Anda gunakan itu adalah SIAKAD, ya. Itu merupakan contoh informasi akademik. Jadi kalau umpamanya Anda bisa lihat nih, Anda ngontrak apa saja semester ini, kan tinggal lihat ya. Tinggal lihat apa yang diolah, data mata kuliah dan data KRS-nya. Setelah diolah, Anda mendapat informasi apa mata kuliah Anda kontrakkan, berapa indeks prestasi kalian semester ini. Nah, itulah merupakan hasil dari kegiatan pengolahan data yang dilakukan oleh sistem informasi. Ya, di sistem informasi itu sebenarnya lagi kumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi. Paham ya? Paham, Pak. Nah, saya lanjutkan. Nah, tadi saya bicara tentang komponen informasi. Ada beberapa komponen informasi. Yang pertama ada hardware. Hardware, atau itu perangkat keras. Ya, perangkat keras banyak ya. Yang di komputer itu banyak perangkat kerasnya. Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada networking, ya. Nah, ada perangkat jaringannya. Itu hardware ya. Di perangkat keras yang bisa Anda pegang itu termasuk hardware. Ya, saya ulangi, yang sampai Anda nggak tahu hardware, Anda orang komputer tapi hardware nggak tahu. Ya, perangkat keras, pegang kayu keras, meja keras, itu bukan hardware ya. Jadi hardware di sini perangkat informasinya seperti umpamanya CPU, keyboard, monitor, ya, dan lain sebagainya itu hardware. Kemudian ada softwarenya. Software tadi adalah perangkat lunak. Ya, perangkat lunaknya ya seperti apa sistem operasi yang kita gunakan, kemudian apa aplikasi yang kita gunakan untuk mengembangkan informasi, ya, apa aplikasi yang kita gunakan sebagai database, itu namanya software. Kemudian ada prosedur. Prosedur itu ketentuan yang digunakan menjalankan informasi. Apa contoh prosedur? Contoh, bagaimana cara login ke SIAKAD, bagaimana contoh mengontrak mata kuliah, bagaimana manual prosedurnya, itu namanya prosedur. Ya. Nah, kemudian berikutnya komponen informasi itu ada namanya networking. Ya, kalau tidak ada jaringan, tentu informasi itu tidak bisa tersebar dengan baik ya. Contoh, aplikasi SIAKAD itu kan servernya, datanya ada di kampus. Nah, Anda bisa mengakses dari rumah. Bagaimana cara Anda bisa mengakses dari rumah? Itu melalui jaringan. Makanya harus ada tersedia fasilitas networking, fasilitas informasi yang digunakan untuk mengakses informasi. Nah, berikutnya ada database-nya. Database pangkalan data. Jadi informasi tanpa ada database itu tidak bakalan jalan. Jadi SIAKAD, ya, informasi akademik itu ada database-nya. Database-nya itulah yang berfungsi sebagai pusat data yang akan diolah sebagai informasinya. Kemudian ada people atau nama lainnya user. Ya, user itu kan ada banyak. Contohnya ada user. User itu kita pengguna akhir, atau ada juga yang penggunanya sebagai database ya, ada yang database administrator, ada yang berperan juga sebagai programmer. Jadi people itu maksudnya adalah
user-user yang berinteraksi ke dalam informasinya. Ya, paham ya? Paham? Paham, Pak. Ya. Suara saya jelas ya? Paham. Jelas, Pak, jelas. Ya, oke. Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, berikutnya lanjutkan ke basis data. Nah, tadi saya bilang apa itu database? Database atau basis data sama aja ya. Database itu bahasa Inggrisnya, basis data itu bahasa kitanya. Nah, kalau istilahnya dalam basis data dalam penunjangan database, basis data adalah kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik. Ya, jadi file-file yang kita simpan di dalam suatu media penyimpanan elektronik, yaitu berupa DBMS nantinya, dan data-data tersebut saling berelasi, nah itulah yang disebut dengan basis data. Contoh, ada file dosen atau data dosen, ada data student, ada data nilai, data fakultas, program studi. Nah, dikumpulkan dalam satu database dan saling berelasi, itulah yang disebut dengan database. Kalau seandainya Anda nyimpan file Excel file data mahasiswa, kemudian ada file data nilai, tapi filenya berdiri sendiri, itu bukan database namanya. Ya, dia masuk ke dalam kategori database jika file-file yang kita simpan tadi itu saling berelasi atau saling berhubungan. Nah, bagaimana file tersebut saling berelasi atau saling berhubungan? Itu nantinya kita pelajari di materi berikutnya ya. Ya, syarat-syarat file itu bisa berelasi itu ada yang namanya key atau kunci penghubung. Nah, kunci nantinya ada dua. Ada yang namanya primary key, kunci utama. Ada yang namanya foreign key. Foreign key itu kunci penghubung. Ya, di foreign key yang digunakan sebagai key penghubung antar tabel nanti. Nah, ya. Sederhananya gini lah kalau masih bingung. Ada file mahasiswa. Di file mahasiswa primary key-nya name. Kemudian ada foreign key-nya kode program studi. Nah, kode program studi sebagai foreign key di tabel mahasiswa. Untuk apa? Untuk mengetahui mahasiswa tersebut ada di program studi mana. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan basis data ya. Kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan. Ya, yang simpan dalam media penyimpanan elektronik. Jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Nah, untuk apa? Atau manfaat basis data itu sendiri. Nah, adapun tujuan dan manfaat basis data itu kita pelajari. Yang pertama adalah untuk kemudahan dan kecepatan. Jadi dengan adanya basis data, itu kita bisa dengan mudah, dengan cepat dapat mengetahui informasi yang apa kita butuhkan. Sebagai contoh, saya ingin tahu nih, siapa saja mahasiswa saya yang sudah mengontrak mata kuliah. Maka melalui menu akun PA, saya bisa lihat langsung, oh ini yang sudah mengontrak, ini yang belum. Atau ketika Anda ingin tahu berapa indeks prestasi kalian, jadi melalui siakan Anda bisa mengetahui langsung berapa indeks prestasi dari yang kalian miliki, ya, ataupun bisa melihat nanti KHS yang Anda miliki. Kemudian untuk efisiensi ruang penyimpanan. Jadi dengan adanya database, kita bisa menghemat media penyimpanan. Kalau seandainya kita semuanya disimpan dalam bentuk kertas, Anda bisa bayangkan nggak? Ada PAK mesti menyimpan data KRS 2000 mahasiswa setiap tahunnya. Itu berapa arsip yang dibutuhkan. Tapi kalau kita menyimpan dalam database, kita hanya disimpan dalam hard disk. Ketika kita butuh, tinggal kita tampilkan lagi melalui sistem informasi. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk keakuratan atau akurasi. Jadi dengan adanya basis data, kita bisa menghasilkan informasi akurat yang memang sesuai dengan saat itu, ya. Jadi berapa umpamanya nilai kalian itu Anda bisa pantau langsung melalui siakan, ya. Kemudian berikutnya
adalah ketersediaan. Jadi dengan adanya basis data, kita bisa mengakses informasi kapan saja, ya. Jadi kalau seandainya Anda, contoh nih, Anda ingin mengupdate nomor HP Anda, umpamanya nomor handphone Anda sudah berganti, dan Anda ingin mengaksesnya di Siakan. Jadi Anda tinggal login ke Siakan, Anda update di Siakan, nantinya dosen-dosen PA atau kampus bisa langsung melihat informasi dari nomor handphone yang Anda ganti. Atau Anda pindah alamat, Anda bisa update di Siakan, Anda bisa lihat langsung data dari Siakan. Atau Anda ingin tahu siapa PA kalian, tinggal lihat di Siakan, bisa kelihatan siapa yang menjadi dosen PA. Itu. Kemudian kelengkapan. Jadi dengan adanya basis data, ya, kita bisa mengakses informasi secara utuh, ya, secara kelengkapan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Nah, kemudian berikutnya ada keamanan. Itu maksudnya apa? Dengan adanya basis data, ya, orang-orang yang bisa mengakses data memang orang yang hanya mempunyai kewenangan. Jadi kalau dia tidak punya password, dia tidak bisa mengakses informasi yang kita butuhkan. Tapi kalau umpamanya berkas dalam fisik, orang bisa buka, siapa saja bisa buka, ya. Tapi kalau database, orang yang bisa mengakses hanya orang yang memiliki security atau password, jadi data kalian itu bisa lebih aman. Jadi data-data kita atau data-data yang berkepentingan hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai kepentingan. Yang berikutnya itu adalah kebersamaan pemakaian. Jadi dengan adanya database, kita bisa mengakses informasi secara bersama sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing end user. Seperti itu. Itu tujuan dan manfaat dari basis data. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, jelas, saya lanjutkan. Nah, lalu apa kriteria basis data? Jadi basis data itu mempunyai kriteria tersendiri, ya. Kapan dia dikatakan masuk ke dalam kategori basis data? Yang pertama, dia harus bersifat data oriented, bukan program oriented. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya data oriented bahwa data yang kita gunakan atau data yang kita kembangkan jangan bergantung kepada bahasa pemrograman tertentu. Umpamanya kita merancang database, tapi database-nya hanya bisa diakses oleh VB, tidak bisa diakses oleh PHP, tidak bisa diakses oleh HP atau program yang lainnya. Sebaiknya memang database yang kita bangun itu bersifat data oriented, ya, bukan program oriented. Saya ulangi, maksudnya poin yang pertama itu basis data yang kita bangun jangan sampai dia bersifat bergantung pada bahasa pemrograman tertentu saja. Yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Maksudnya apa? Database yang kita gunakan bisa digunakan oleh beberapa program aplikasi. Contoh seperti ini. Contoh sederhananya, Anda punya rekening di bank. Nah, rekening di bank itu kan pihak bank punya aplikasi tersendiri untuk mendata data kalian. Kemudian Anda juga punya data umpamanya e-banking. Kemudian Anda juga punya m-banking. Nah, data yang diakses oleh informasi perbankan, baik itu yang ada di pihak bank, kemudian yang diakses melalui e-learning, yang diakses melalui m-banking, itu datanya sama, database-nya sama. Ya, jadi ada 3 aplikasi, mobile, e-banking, dan aplikasi di bank itu sendiri, tapi database yang diakses sama. Paham ya? Paham ya? Paham. Pak. Nah, ya. Ya, jadi maksudnya satu database bisa digunakan oleh banyak aplikasi. Seperti itu, ya. Sebentar, saya telepon dulu. Oke.
Berikutnya, sorry ya tadi ada telepon. Berikutnya, dapat berkembang dengan mudah, baik volume ataupun strukturnya. Itu maksudnya, jadi nantinya jika memang ada kebutuhan data, kebutuhan informasi, data yang kita gunakan itu bisa kita olah, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, umpamanya data mahasiswa. Bisa dikit nggak? Berikutnya, dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Maksudnya apa nih, Pak? Ya, maksudnya dapat digunakan cara yang berbeda-beda ini, data dapat diakses sesuai dengan kebutuhan user. Ya. Kemudian, yang terakhir, kerangkapan data dapat diminimalkan. Ya, dengan adanya database itu, redundansi atau kerangkapan data itu sudah dapat kita minimalkan. Tidak ada lagi data yang ada di sana-sini ya. Kalau datanya ada yang redundansi di mana-mana, itu bisa mengakibatkan data tidak konsisten. Ya, makanya perlu kita laksanakan rancang database yang memang sebaik-baiknya. Itu tentang kriteria basis data. Nah, dari materi ini tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas, ya, ya. Nanti untuk recordingnya nanti saya upload di situ juga ya, di link sana, di link learningnya. Nanti untuk modul-modulnya nanti nyusul saya letakkan di sana juga. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, kalau memang tidak ada, nah nantinya Nggak ada, Pak. yang saya bilang tadi, tolong lengkapi itu ya, lengkapi semua survei tadi. Ya? Iya, Pak. Oke, jadi materi hari ini cukup dulu. Oh, iya. Nanti kalau memang sudah masuk semuanya, data survei saya umumkan lagi. Mana yang nanti yang terbuka, mana yang daring. Oke? Pak. Oke. Siapa? Baik, Pak. Oke, tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Absen Jangan lupa absen ya. di mana ya? Absen di learning, Pak. Ya, absennya Kode di apa, learning. Itu Kodenya apa kodenya sudah saya letakkan di learning. Oh iya, sudah, Pak. Sudah ada kode di situ ya. Iya, Pak. Baik, Iya, Pak. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya. Oke.